Terima kasih, Engkau sungguh baik buat setiap daripada umat-Mu. 2025 Tuhan sudah pimpin, 2026 Tuhan akan pimpin. Kami menikmati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Ini doa kami saat ini Tuhan, tambahkan terus iman buat setiap daripada umat-Mu. Karena kami akan menghadapi hari-hari dan kami percaya Tuhan, God is still in control. Dalam segalanya, dalam hidup kami, dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekali lagi kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara, Lukas pasal 17 ayat yang kelima mengatakan demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkan iman kami. Sebuah pernyataan yang singkat, short, tidak panjang, tetapi mengandung makna yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Artinya, iman itu bisa ditambahkan, bisa ditumbuhkan, dan bisa dikuatkan. Iman itu tidak statis, iman itu dinamis. Kalau saudara semakin banyak membaca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka iman itu akan terus meningkat saudara. Tapi kalau saudara jarang berdoa, jarang menyembah, jarang mendengarkan firman Tuhan, jarang membaca firman Tuhan, maka iman itu akan makin lama makin lemah. Karena dia sifatnya statis. Sama seperti baterai handphone saudara. Berapa banyak saudara pakai handphone lalu saudara tidak pernah charge 2 hari begitu saudara. Maka yang terjadi adalah baterainya kan habis. Saudara harus bisa nge-charge setiap malam. Kalau saudara banyak pakai handphone maka setiap malam harus di-charge. Di-charge agar baterainya penuh lagi. Demikian perjalanan iman kita setiap hari saudara. Kita tidak bisa hanya mengandalkan iman yang kemarin untuk hari ini. Karena iman yang hari ini punya pergumulan hari ini. Karena kekuatan kita hari ini berbeda dengan kekuatan kita kemarin. Hari ini kita menghadapi situasi yang berbeda dengan kemarin. Apalagi dibandingkan dengan tahun lalu. Jangan begitu saudara. Kalau kita melihat jauh lagi 5 tahun atau 10 tahun terakhir ini saudara. Dulu tidak ada yang namanya barista. Saudara beli kopi, namanya tukang kopi. Tukang bikin kopi, saudara. Gak ada nama barista. Tapi sekarang muncul nama barista. Masa saudara pergi ke Starbucks bilang, Pak tolong tukang kopi bikinin saya kopi 1, kopi tubruk ya. Maka di sana dikatakan, apa Pak? Gak ada kita tukang kopi, adanya barista. Saudara kalau saudara, kita harus update setiap saat. Kita harus tambahkan. Kita harus belajar lagi, kita harus melihat ke kiri, ke kanan. Kita harus terus menerus menambahkan pengetahuan kita dalam kehidupan kita dan sebagainya. Sama seperti tabungan. Saudara suka menabung, saudara suka invest. Iman itu seperti menabung Bapak Ibu sekalian. Tidak menjadi besar dalam satu malam. Tapi dia harus ditambah terus. Setiap bulan terima gaji, tambahin tabungan. Tambahin tabungan, tiap bulan tambahin tabungan. Tiap bulan tambahin sedikit demi sedikit, konsisten, maka dia akan bertumbuh, bertambah banyak. Add faith menambahkan iman. Iman yang besar adalah hasil dari ketaatan kecil yang terus diulang. Iman yang besar adalah hasil daripada ketaatan kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Hari ini saya taat begini. Besok saya taat ini. Kemarin saya taat begini. Setiap hari kita taat hal-hal yang kecil. Maka itu menjadi besar, menjadi yakin. Jadi tahu, saudara. Ketika saya divonis, ketika dokter mengatakan saya kena kanker limfoma stadium 3B. Saudara, saya terus terang sangat kaget, shock. Dan saya sangat betul-betul berkata, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Ini kok seperti demikian, seperti ini. Saya karena saudara tahu bahwa kanker
tidak ada obatnya dan sangat sulit. Bagaimana dengan pembiayaan, bagaimana dengan kehidupan saya dan sebagainya. Bagaimana rencana ke depan dengan pelayanan. Saya belum punya cucu, saudara, saya punya anak saya pada waktu itu belum menikah. Waktu itu saudara. Dan saya punya 3 anak yang pertama baru lagi pacaran waktu itu, lalu kemudian baru menikah dan sebagainya. Sudah itu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya merasa terbatas, saya merasa tidak mampu. Saya berdoa, Tuhan tambahkan iman terus. Agar saya bisa melihat ini. Agar saya bisa melihat kemenangan ada di pihak Tuhan. Dan tadinya kami sudah mau jual rumah, tapi ternyata Tuhan berkarya lain. Tuhan berkata, kamu gak usah jual rumah. Aku akan mencukupi semua pembiayaanmu. Bapak Ibu sekalian, dan ternyata terjadi. Saya sudah saksikan gimana bulan Januari, makanya saya bilang tahun 2025 saya sangat diberkati. Januari saya diberkati karena ketika saya cek kembali ke Singapura, hasil pemeriksaan mengatakan kamu tidak usah datang ke Singapura lagi untuk periksa lagi. Karena kanker kamu sudah lenyap dan kamu sudah sembuh setelah 6 tahun dan tidak usah lagi dicek lagi. Tepuk tangan yuk buat Tuhan yang baik. Tuhan baik sekali. Saudara, mengawali tahun 2026, kami dikontak, ditelepon, diminta untuk datang hadir dalam sebuah acara akbar. Karena mereka ingin menghargai ternyata pelayanan kami dari tahun 1983 menuliskan lagu itu 42 tahun ya. Betul gak? Iya 42 tahun, betul saudara. Mereka ingin memberikan penghargaan saudara. 43 tahun. Saudara, mereka ingin memberikan penghargaan. Jadi kami diminta untuk datang minggu depan, hari Sabtu depan, pas hari itu adalah hari wedding anniversary kami yang ke-38 dan kami bersyukur sekali Tuhan itu baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Dan kami berkata Tuhan terima kasih. Begitu besar kemurahan Tuhan. Kalau saya ingat perjuangan kami, kalau kita ingat saudara di mana ada kemurahan Tuhan, pasti ada penderitaan dikit banyak. Jangan suka komplain kalau kita menderita, saudara. Ya, saya cerita yang tentang bagaimana kemenangan. Tapi di balik kemenangan itu ada perjuangan, saudara. Ya, kami difitnah, kami digeser, kami direndahkan, kami dibohongin, kami ditipu, macam-macam, saudara. Tapi kami tetap pegang Tuhan. Gara-gara kami mengalami ujian dalam hal lagu tidak dibayar, masa kan kami tidak mau rekaman, kami tidak mau menulis lagu lagi. Kami tetap menulis lagu dan kami tetap terus melakukan rekaman dan sebagainya. Karena iman kami bukan bergantung kepada yang itu. Tapi iman kami bergantung kepada apa yang Tuhan pimpin. Amin, saudara, ya tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Saudara, amin. Jadi kalau kita melihat ada kemenangan dalam hidup kita, saudara lihat, ada behind the storiesnya. Pasti saudara ngalamin. Tapi ingat, jangan pernah tenggelam dalam penderitaan atau kesukaran. Karena kesukaran itu ada expiry date-nya. Amin? Cuma 3 orang yang amin saudara. Kesukaran itu ada expiry date-nya, ada kadaluarsa. Masa kadaluarsanya. Kapan masa kadaluarsanya itu? Saya percaya diawali dengan menambahkan iman kita. Ketika kita menambahkan iman, kita percaya apapun terjadi, aku tetap percaya Tuhan Yesus. Tepuk tangan yuk. Amin. Saudara, kita melihat tambahkan iman. Yang pertama adalah tambahkan iman kepada apa yang kau miliki. Ternyata saudara, iman itu adalah ketika kita meminta tambahkan iman, iman itu bekerja dengan sesuatu yang sudah kita miliki. Jadi bukan sesuatu yang kita belum miliki atau kita tidak miliki, saudara. Faith does not start with what you lack, but with what you already have. Iman tidak dimulai dari apa yang kurang, tetapi dari apa yang engkau miliki. Kebetulan saudara, saya dan istri saya diberikan talenta untuk main musik dan tulis lagu. Itu dasar daripada kami. Saya dulu main gitar saja. Pada waktu saya main gitar, belum kenal dia, tahun 1983. Saya menulis lagu Di Hadapan Hadiratmu.
Dan lagu tersebut sampai kemana-mana sangat memberkati dan saya pun diberkati karena Tuhan itu baik. Saudara, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah Kau. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Saudara, marilah kita tetap meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Kami sampai hari ini meninggikan Tuhan. Biarlah ini semua menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, yuk saudara ya. Yohanes 6 ayat 9 mengatakan modalnya, udah punya modal saudara. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu sekalian, seorang anak ini dia tidak kenal dengan rasul-rasul yang lain. Dia cuma kenal salah satu yaitu Andreas. Andreas ini yang kenal dengan anak ini. Kalau saudara telusuri dalam Alkitab Perjanjian di dalam kitab Injil, maka dikatakan anak ini bertemu dengan Andreas lalu dia memberikan 5 roti dan 2 ikan ini kepada dia. Mungkin Andreas ini tampangnya yang paling tidak menyeramkan saudara. Andreas ini mungkin tampangnya seperti koko-koko yang di sekolah minggu. Jadi anak ini merasa nyaman dengan Andreas, jadi dia menyerahkan roti ini dan kepada Andreas. Nah lalu kemudian Andreas membawa kepada Tuhan Yesus. Saudara melihat di sini, saudara, murid-murid memberikan. Tetapi kemudian beberapa murid lainnya berkata seperti ini. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Saudara, gak mungkin, gak masuk akal. Apa yang terjadi di sini adalah the disciples saw limitation, but Jesus saw multiplication. Jadi para murid melihat keterbatasan karena bendanya cuma 5 roti 2 ikan. Tetapi Tuhan Yesus melihat dengan 5 roti 2 ikan dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki dikatakan. Belum ada istri dan anaknya. Bisa memberi makan sekian banyak orang. Jadi Yesus melihat multiplikasi. Dalam hidup ini kita seringkali berkecil hati saudara. Kita seringkali berkecil hati dengan apa yang kita lihat sekitar kita. Kita seringkali melihat bahwa saya tidak mampu. Saya tidak mungkin bisa. Karunia saya cuma sedikit. Dan saya tidak bisa melakukan banyak hal. Bapak Ibu sekalian, itu memang kalau itu kita miliki. Tetapi ketika kita apa yang kita miliki kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membuat itu menjadi multiplikasi. Boleh tepuk tangan buat dia saudara. Apapun yang kita serahkan kepada dia. Ada seorang anak yang pandai. Dia menyerahkan kepandaian berkata, I want to serve the Lord. Aku ingin melayani Tuhan dengan kepandaian yang aku miliki. Dia sekolah dengan baik. Dia ternyata pintar IT. Dia pintar coding. Lalu dia terus memperdalam ilmu codingnya. Sampai dia menjadi salah satu master orang yang pandai. Padahal dia belum menjadi tua. Masih muda begitu saudara. Lalu satu ketika dia membuat persenjataan buat Amerika. Bapak Ibu sekalian, dia begitu maju, dan dia dipakai. Dia berkata bahwa biarlah ini untuk kemanusiaan. Pertama-tama adalah orang yang tidak mengerti. Dia adalah orang yang kecil yang mempunyai kepandaian yang sedikit. Dia merasa tidak mampu. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia memperdalam ilmunya, memperdalam dia bidang IT, dia perdalam dan sebagainya. Sampai akhirnya dia menjadi begitu menonjol. Sampai kemudian dia bisa menghasilkan sesuatu untuk negaranya. Melindungi negaranya daripada serangan musuh dan sebagainya. Dan dia dipakai Tuhan. Ketika Yesus
Saya percaya ketika kita menyerahkan talenta kita kepada Tuhan Yesus, Dia sanggup melipat gandakannya. The disciples kita melihat limitation, but Jesus saw multiplication. Jangan pernah lupa Bapak sekalian. Saya cerita bagaimana ada seorang ibu yang fanatik dengan makanannya dia, saudara. Ibu ini masak. Ibu ini berkata, makananku paling enak. Dia bikin buat keluarganya, anak, suaminya, keluarganya. Keluarganya menikmati dia, senang karena makanannya enak-enak, saudara. Lalu kemudian dia mulai buka warung. Warungnya laku. Kemudian dia dikatakan ada teman-teman berkata, kenapa kamu gak online? Lalu mulai PO, online. Ternyata dia laku juga, saudara. Lalu kemudian dia akhirnya memberanikan diri karena ada sponsor. Lalu mulai buka restoran. Lalu mulai buka restoran satu rame. Lalu restoran kedua, restoran ketiga. Mau tidak mau dia harus punya central kitchen. Dan central kitchen itu akhirnya dia bertumbuh, berkembang dan sebagainya. Saudara, akhirnya dia menjadi orang yang kaya. Diawali dari dia fanatik sama apa yang dia punya. Kita perlu fanatik dengan apa yang saudara punya, tahu? Saudara, aku bisa membuat lagu. Ya fanatiklah dengan lagumu. Belajarlah terus mengembangkan lagu tersebut. Agar lagu tersebut bisa dinyanyikan oleh banyak orang. Dinyanyikan oleh semua orang. Segala sesuatu yang kita miliki sedikit. Pertama-tama mari kita serahkan kepada Tuhan yuk. Ya. Tahun 2026. Saudara, kita menyerahkan. Tuhan, inilah aku. Ini yang aku miliki. Talenta yang aku miliki. Kepandaian yang aku miliki. Aku serahkan kepadamu. Saudara akan melihat nanti akan terjadi multiplikasi di dalam hidup saudara. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, saudara. Yes. Orang biasa lihat tumpukan bata. Tapi tukang bangunan lihat rumah besar. Siapa tahu saudara dibangun untuk membangun sebuah rumah yang besar. Sebuah tempat yang besar, yang luar biasa. Saudara, Tuhan begitu baik. Rencananya indah. Tambahkan iman. Jangan pernah saudara melupakan dia. Saudara, ketika kita memiliki sesuatu, kembangkan saudara sesuatu itu. Sehingga menjadi kemuliaan buat Tuhan. Iman seperti garam. Faith is like salt. Bapak Ibu sekalian bisa punya semua bahan roti. Resep, tepung, ragi, air. Semuanya sudah miliki. Tapi tanpa garam, roti itu akan hambar. Semua bahannya ada. Komplit. Tetapi tanpa garam, potensinya tidak keluar. Roti itu akan hambar rasanya. Begitu juga hidup kita. Bakat ada, kesempatan ada, berkat ada, tapi tanpa iman. Ditambahkan iman dalam hidup ini. Maka hidup saudara akan hambar. Hambar dan tidak berdampak apa-apa buat sekitarnya. Saya paling suka makan roti saudara. Apalagi roti yang gandum. Kalau roti itu tidak ada rasa asinnya aja sedikit. Maka itu akan kurang sekali. Minum kopi aja sekarang saudara. Suka ada yang pakai sea salt caramel. Ya kan dipikirnya. Kopi pahit dikasih gula sedikit jadi agak manis. Lalu dikasih garam sedikit. Ketika dikasih garam justru rasanya jadi wow. Iman seperti demikian. Bapak Ibu sekalian, mari saudara. Yang luar biasa adalah pada waktu Yesus bikin mujizat. Dia berkata, dia tidak menambahkan roti. Tapi dia menambahkan iman kepada murid-muridnya. Kamu beri makan mereka. Ketika saudara punya kerinduan. Tuhan, saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berikan iman pada saudara. Dan saudara akan kembangkan terus. Amin. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Saudara, when you release, God multiplies. Yang kedua, ketika engkau melepaskan, Tuhan melipat gandakan. Anak kecil itu tidak punya banyak, tetapi dia memberikan semua yang ia punya. Mujizat tidak dimulai dengan ketika roti itu bertambah, tetapi ketika roti itu diserahkan. Perhatikan saudara, mujizat tidak terjadi ketika roti itu bertambah, tetapi ketika roti itu diserahkan. Setelah diserahkan,
baru dia bertambah. Bapak Ibu sekalian, itu yang luar biasa. Apa yang kita simpan akan tetap kecil. Tapi apa yang kita serahkan kepada Tuhan, dia akan lipat gandakan. Amin, saudara. Karena itu saya ingin ajak kita memikirkan. Talenta saya sederhana. Saya mau serahkan kepada Tuhan. Kesempatan kecil. Doa yang terasa lemah. Tuhan tidak menunggu. Saudara punya lebih. Yang dia inginkan adalah kamu percaya lebih. Ketika engkau percaya lebih, maka Tuhan memberkati engkau dengan kelipat gandaan. Talenta tersebut, kehidupan tersebut. Amin, saudara. When you release, God multiplies. Jadi jangan disimpan. Petani mengerti tentang benih. Dia bilang, ada 2 benih di 2 tangan saya dikatakan. Yang satu saya tanam, tabur, saya lepaskan, saya tabur. Yang satu saya pegang terus. Yang saya tabur, saya pasti akan menghasilkan pohon. Dan pohon itu akan menghasilkan buah. Tetapi yang satu lagi benih saya simpan di tangan saya tidak akan keluarkan, saya simpan terus. Benih itu lama-lama menjadi busuk, menjadi mati, dan tidak menghasilkan. Karena itu kita mengerti bahwa when you release, God multiplies. Amin, saudara. Thank you. Thank you. I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you. I want to thank you. Kau sungguh baik bagimu. Saudara, mulai tahun 2026 yuk dengan ucapan syukur terus. Karena itu akan menambah iman kita, keyakinan kita untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Thank you, I want to thank you. Saudara, di saat-saat saya dalam kesulitan, di saat-saat kami dalam keadaan perjuangan pergumulan, hidup sebagai hamba Tuhan, ada masa pasang, ada masa surut, ada masa suka, ada masa sedih, ada masa kekurangan, ada masa kelimpahan dan sebagainya. Tapi di dalam segala hal, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari dalam setiap situasi, mungkin saudara belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin doa saudara belum terjawab di tahun 2024, 2025, 2026 belum terjawab. Percaya saudara, satu kali nanti Tuhan pasti akan jawab. Kita tidak tahu kapan, tetapi saya bisa percayakan pada saudara, dia pasti akan jawab. Dan dia ketika dia menjawab tepat pada waktunya. Amin. Amin, saudara. Yes. Ketika saya memutuskan mengikuti panggilan Tuhan, saya menyerahkan hidup saya. Selesai kuliah, gelar saya. Lalu saya diarahkan untuk pulang ke Indonesia. Saya melayani di beberapa tempat di Kanada. Saya tinggal di Kanada, keluarga saya tinggal di Kanada. Semua sampai hari ini mereka masih tinggal di Kanada. Hanya saya satu-satunya yang pulang ke Indonesia. Saya berkata, saya ke Indonesia karena saya mentaati Tuhan. Saya mengikuti panggilan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, lalu saya bertemu dengan istri saya, menikah dan memutuskan untuk tinggal di Indonesia, di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 1988 sampai hari ini, saya berkata kepada keluarga saya, I have the greatest life in Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Saya hidup senang di Indonesia. Karena saya memiliki kehidupan yang terbaik. Karena Tuhan, karena melayani Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk bisa, ayo kita layani Tuhan. Dengan sesuai dengan kapasitas saudara. Gak usah ikut yang mesti jadi full time dan sebagainya, enggak saudara. Tapi ayo layani Tuhan. Hidupmu akan menjadi hidup yang terbaik, saudara. Kita akan menjadi yang terbaik dalam hidup kita ketika kita melayani Tuhan. Karena yang terbaik itu Tuhan berikan ketika dia melihat kesungguhan, keterbukaan, kerendahan hati, kedewasaan, dan iman yang terus dipertajam, diperkuat terus. That's where He gave you the greatest life
Saudara bisa enjoy dengan teman-teman, enjoy dengan keluarga, enjoy dengan pelayanan, enjoy dengan kehidupan di gereja, saudara. Ketika anak saya bertumbuh di gereja, lahir di rumah tentunya, di rumah sakit. Tapi bertumbuh di gereja sampai hari ini, mereka senang sekali melayani di gereja. Anak saya yang pertama menjadi executive pastor, anak saya yang kedua menjadi di production, anak saya yang ketiga dia menjadi guru sekolah minggu. Dan anak-anak sekolah minggu cerita kalau Miss Ashley yang mengajar itu kami senang sekali karena dia bagus khotbahnya kata anak-anak kecil saudara dia. Dan saya bersyukur karena mereka dan they are having the greatest life di dalam melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara, poin saya tadi berkata, mari kita layani Tuhan. Give the Lord the greatest. Saya percaya dia akan berikan the greatest kepada setiap daripada kita. Yang terbaik. Saya akan cerita satu cerita. Cerita ini sangat dalam. Cerita ini mungkin buat beberapa kita menjadi sesuatu yang akan bertanya-tanya. Tangan yang tergenggam dan tangan yang terbuka. Tangan tergenggam berarti dia menyimpan. Tangan terbuka berarti dia melepaskan. Tangan tergenggam berarti dia tidak mau, dia terus akan pegang terus sampai kapanpun. Tangan yang terbuka dia lepaskan dan dia serahkan. Saudara, satu ketika ada sebuah kejadian. Kebencian menghancurkan, pengampunan memulihkan. Apa hubungannya dengan hal ini? Ada, saudara, hubungannya. Itu ketika kita melepaskan, kita akan menerima sesuatu yang jauh lebih luar biasa daripada kita memegang. Ada sebuah keluarga yang dulu sangat dekat, akrab, makan bersama-sama, tertawa bersama, doa bersama, sampai suatu hari terjadi konflik yang besar, yaitu soal warisan. Soal kata-kata yang tidak dijaga, soal luka yang tidak disembuhkan. Jadi setiap ketika ngomong langsung ditanggapi sehingga saling serang menyerang, sehingga mereka menjadi terluka satu sama lain. Awalnya cuma marah, tapi perlahan berubah menjadi benci. Mereka masih satu darah, tetapi sudah tidak lagi satu hati. Bertahun-tahun tidak saling bicara. Acara keluarga dihindari, anak-anak bertumbuh tanpa mengenal om dan tantenya mereka sendiri. Kebencian tidak menghancurkan dalam semalam, tapi pelan-pelan akan menghancurkan. Sampai satu hari, salah satu dari mereka jatuh sakit parah. Di rumah sakit, tidak ada lagi urusan warisan. Yang ada adalah urusan dia sakit dan hampir mati. Tidak ada lagi argumen. Yang tersisa hanya satu pertanyaan di hati daripada orang ini. Apakah kebencian ini pantas aku bawa sampai akhir hidupku? Dengan hati gemetar, orang ini memilih melakukan hal yang paling sulit, yaitu melepaskan kebencian itu. Dia menelpon tidak untuk membela diri, tidak untuk membuktikan siapa yang benar. Ia menelpon adalah untuk menyatakan satu kalimat sederhana. Aku minta maaf, aku ingin berdamai. Tidak langsung sempurna, tidak langsung mudah. Tetapi dari pelepasan kecil tersebut, dari dia melepaskan hal yang kecil tersebut, yaitu pengampunan. Aku ingin kita berdamai. Aku minta maaf. Tuhan mulai bekerja. Air mata menggantikan kemarahan. Pelukan menggantikan jarak. Percakapan menggantikan keheningan yang bertahun-tahun. Keluarga itu tidak kembali seperti dulu memang. Tetapi mereka dipulihkan lebih dewasa. Lebih rendah hati. Dan lebih penuh kasih. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita selama ini berkata, kenapa aku gak diberkatin ya? Mengapa kayaknya sulit sekali. Ini berbicara, memegang, dan melepas. Mungkin ada sesuatu yang belum dilepaskan, saudara. Ayo kita mungkin berpikir secara pribadi. Apakah itu soal yang kecil? Apakah itu soal yang besar? Soal yang kecil lama-lama bisa menjadi besar. Sudah lepaskan. Kenapa yang terjadi di cerita ini adalah ketika dia meninggal, semua keluarga datang.
Keluarga mereka dipulihkan relationship mereka. Mereka menjadi saling sayang lagi. Mereka menjadi saling dekat lagi. Bapak Ibu sekalian, the power of releasing forgiveness adalah memberikan pemulihan di dalam hidup keluarga ini. Mari saudara, karena untuk bisa mengampuni, saudara juga perlu iman. Bukan sembarangan. Karena itu add faith di dalam hidup saudara. Amin, saudara? Amin. Amin. Saudara, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Saya akan tambahkan yang ketiga, saudara. Add faith. Where are you going? Iman adalah terus berlari meski garis akhir belum terlihat. Dalam perjalanan tahun 2026 ini, kita tambahkan iman. Tetapi in real adalah seperti begini. Terus kita harus berlari. Meski garis akhir belum kelihatan. Artinya penggenapan dari janji Tuhan itu belum terjadi, saudara. Kita harus tetap berlari. Kita terus bekerja, kita terus berusaha, kita terus berdoa, kita terus yakin, kita terus mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi orang-orang yang bisa dikasih. Terus tambahkan iman. Setiap kali berdoa berkata, Tuhan aku mengasihi dia. Tuhan aku berdoa agar keluarganya diberkati. Aku berdoa agar dia di tengah ketidakmengertian dia, Tuhan akan membukakan sesuatu agar dia bisa mengerti akan situasi dan keadaan. Terus perkatakan iman. Terus berdoa tambahkan ini. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan begini. We walk by faith and not by sight. Saya suka dalam bahasa Inggris karena dikatakan begini. We walk, kita berjalan, bukan berlari. Not we run by faith, but we walk by faith, not by sight. Berarti perjalanan. Perjalanan ini berbicara kalau kita punya teman seperjalanan, berbicara relationship. Kalau kita saling berlari, mungkin kita saingan, saudara. Saya mesti lebih cepat dari dia. Tapi ketika kita berjalan, kita akan berjalan bergandengan tangan. Kita berjalan dengan sharing relationship. We walk by faith and not by sight. Jadi dengan tanpa kita melihat, tapi kita tahu ada Tuhan di situ memimpin kita. Itulah perjalanan iman. Saudara, ada sebuah cerita saya akan tutup lalu kita akan menyanyi, kita akan berdoa, saudara. Ada seorang pria yang kehilangan hidupnya, saudara. Arah daripada hidupnya. Bukan karena ia tidak berdoa, tetapi karena setiap pintu yang dia harapkan terbuka, ternyata tertutup satu persatu. Rencananya gagal, pekerjaannya hilang, doa-doanya terasa seperti memantul kembali ke langit. Dan yang paling menyakitkan adalah bukan kegagalan, tetapi ketidakjelasan. Karena dia tidak bisa melihat hari esok. Dia tidak tahu kemana harus melangkah. Dia tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dia tidak tahu apakah dia masih berjalan di jalan yang benar atau salah. Suatu malam dia nyetir sendirian di jalan pegunungan. Kabut tebal tiba-tiba turun. Mobilnya hanya bisa menerangi beberapa meter ke depan. Ada dua pilihan. Berhenti di tengah jalan yang gelap. Atau tetap maju. Walau tanpa terlihat ujungnya, saudara. Dia melaju pelan. Sangat pelan. Dengan tangan yang gemetar di kemudi. Setiap meter terasa berbahaya. Setiap belokan terasa menakutkan. Namun satu hal yang dia tahu. Jika ia berhenti, dia tak akan pernah sampai. Karena itu dia terus berjalan. Akhirnya dia sampai di tujuan. Bukan karena dia melihat seluruh jalan. Tapi karena mempercayai arah. Kemudian dia menyadari. Itulah gambaran hidup imannya. Tuhan tidak pernah menunjukkan seluruh masa depannya. Tuhan hanya menunjukkan langkah berikutnya. Dan iman bukan tentang berlari cepat. Iman tentang tidak berhenti. Boleh saudara katakan sama-sama. Iman bukan tentang berlari cepat. Iman bukan tentang berlari cepat. Iman tentang tidak berhenti. Iman tentang berhenti. Sekali lagi saudara. Iman bukan tentang berlari cepat. Iman bukan berlari cepat. Iman tentang tidak berhenti. Iman tentang tidak berhenti. Ini doa saya. Agar setiap daripada kita jangan pernah berhenti. Amin, saudara.
Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Rencana Tuhan is the best. Rencana Tuhan yang terbaik. Ketika kita mengikuti tuntunan Dia dalam hidup kita, you will be amazed. Kita semua akan menjadi begitu luar biasa. Kita amazed melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Walaupun kita sendiri tapi kita ditemani oleh Tuhan. Kita sedang merasakan kesepian, tapi Tuhan yang menjadi pemenuh daripada kesepian tersebut sehingga kita tidak lagi kesepian. Karena itu kita perlu sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, saudara. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Yeah, sama-sama saudara. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Sekali lagi, thank you, I want to thank you. Yeah. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tahu setiap daripada kita mempunyai kerinduan, kebutuhan, keinginan untuk dijawab oleh Tuhan. Saya ingin ajak, mari kita angkat tangan kita. Yuk saudara, sebagai tanda we acknowledge God. Kami menyatakan Tuhan, saya mengangkat tangan karena ada hal yang saya rindu untuk Tuhan jadi jawaban. Bapa dalam surga, ada begitu banyak tangan-tangan terangkat tinggi di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Lihat umat-Mu yang rindu kepadamu Tuhan. Umat-Mu yang yakin, yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidup mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan terangkat tinggi ini Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap daripada umat-Mu Tuhan. Teduhkan, tenangkan, yakinkan bahwa jawaban itu tidak akan terlambat. Tuhan, kami berdoa kalau itu kesembuhan, biar kesembuhan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu pemulihan keluarga, Tuhan terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu adalah pekerjaan, engkau kehilangan pekerjaan karena engkau membela kebenaran, maka biarlah itu boleh menjadi bukti, menjadi kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hidup anak-Mu ini Tuhan. Memberikan tempat yang lebih baik buat mereka. Kami berdoa untuk setiap kebutuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau mengerti satu persatu tangan-tangan terangkat tinggi ini. Mari Tuhan jamah, pulihkan, berkati. Engkau memberikan tepat pada waktunya. Engkau menjawab dengan situasi yang sangat luar biasa. Engkau memberkati umat-Mu satu persatu, satu persatu, satu persatu, satu persatu. Dan kami akan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik di dalam hidup kami. Karena Engkau menjawab semua doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan tepuk tangan kami dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk.